disebutkan tanggal 28 sampai tanggal 30. Ini untuk hari Senin, kegiatannya jam 8 sampai jam 8.30 ada registrasi peserta dan pendamping. Ini lokasinya di sini di tempat lomba. Kemudian jam 8.30 sampai 10 pembukaan lomba tertutur. Rangkaiannya menyanyikan masuk jalan dan sebagainya. Kemudian jam 10 sampai jam 11 technical meeting dan pengambilan nomor undi. Jadi nomor undinya dikirim. Bisa dibisanya dari belakang atau bisa? Nah, ini. Hari Senin tanggal 28 rangkaiannya seperti itu. Jam 10 sampai jam 11 technical meeting dan pengambilan nomor undi. Ini ada pengarahan dari panitia, pengambilan nomor undi dan sebagainya. Ya. Jadi nanti untuk penampilan akan berdasarkan nomor undi. Jadi setiap peserta mendapatkan nomor undi. Kapan dan waktunya ini akan dilaksanakan hari berikutnya. Ya. Kemudian hari Selasa, ini hari kedua, hari Selasa tanggal 29, persiapan jam 7 dan seterusnya, jam persiapan lomba bertutur. Kemudian jam 8 sampai jam 12 lomba bertutur tahap pertama. Jadi ini nomor undi 1 sampai 15. Sampai 15. Kemudian jam 12 sampai jam 13 isoma, istirahat sebentar makan. Dilanjutkan dengan lomba bertutur tahap 2. Jadi nomor undi 16 sampai 30. Kemudian hari ketiga sama seperti hari yang kedua, persiapan lomba bertutur. Kemudian jam 8 sampai jam 12 lomba bertutur tahap 3. Ini nomor undi selanjutnya 30 sampai 45. Ya. Kemudian isoma dilanjutkan dengan lomba bertutur tahap 4. Jadi 46 sampai 60. Dan acara berikutnya rapat dewan juri. Rapat dewan juri. Kemudian selanjutnya pengumuman lomba dan penyerahan hadiah lomba bertutur bagi siswa SDLOMI. Dan jadwal ini tentatif nih, mungkin karena tidak setiap tidak setiap kecamatan itu bisa mengirim 3, mungkin ada yang 2 atau 1. Tapi emang gitu. Jadi monggo silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi setiap korwil, bagi setiap dais untuk mengirimkan wakilnya, karena ini merupakan ajang untuk prestasi anak gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali terkait dengan materi bisa dikirimkan ke peserta ya, materi sosialisasi bisa dikirimkan ya. Oh ya, ini surat pendamping. Siap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin bertanya dan sebagainya, monggo. Untuk juknis itu menurut saya segera dikirim saja, karena untuk penjelasan kepada teman-teman yang ada di sekolah, kalau terlalu lama nanti kita nggak bisa menjelaskan kepada teman-teman yang di bawah. Kirim saja dengan aja. Kalau bisa minta. Sebenarnya jam dulu sebentar lagi. Ini nanti akan kami tidak lanjuti karena memang waktunya juga pas puasa dan tidak banyak waktu juga. Nanti akan kami bisa dikirimkan langsung Mbak Diti yang teknisnya. Iya, cukup. Kalau untuk terkait dengan teknis saya kira sudah cukup ya. Gitu. Monggo. Gantian.
Ya, terima kasih. Terkait dengan jadwal, saya kira memang karena pesertanya tidak hanya dari SD, mungkin tidak hanya satu, maksudnya tidak hanya ikut itu ya, maksudnya anaknya berbeda. Belum tentu Pak. Belum tentu. Calon masih Oke. pinter kabeh. Oke. Kita lombanya tidak berjenjang, barangkali waktunya masih bisa lagi. Iya hanya 3 bulan. Ini saya lebih terkait dengan pergeseran waktu pelaksanaan lomba karena kita juga terpancang dengan anggaran kas juga. Jadi apa namanya kegiatan itu kan harus di SPJ kan kata-kata. Jadi kalau bisa digeser sih bisa mungkin ya Mbak. Jadi bisa digeser nggak? Enggak, pesta jaganya tanggal berapa? Iya, coba Mbak. Oh, baru. Kan peserta ini belum tentu prestasi agak Bu. Nah, ini. Banyak. Ya kan kajian dari Perpusda nanti. Geser-gesernya gitu. Iya tetap geser-geser. Kayak gadi. Jadi Bisa. Engko digeser maning ra iso maning ya padha. Nanti digeser lagi nggak bisa lagi. karena memang di Seoul terkait dengan peserta lomba, saya kira setiap sekolah memang punya satu unggulan anaknya. Jadi monggo silakan disiasati lah. Kalau Iya, itu ada aja. prestasi ada ataupun apa, monggo dipilih yang tidak mempunyai ataupun kegiatan yang baik, ibu. Gitu. Kayak murid Jadi jadi kita juga punya agenda masing-masing. Jadi kita memang kalau istilahnya menyesuaikan dengan yang lain, kita juga agak kesulitan juga. Gitu. Kemudian alat peraga terkait jumlah memang tidak dibatasi. Dan kami tidak tadi sudah saya sampaikan tidak terkait dengan dekorasi panggung. Jadi kalau anak-anak membawa misalkan yang tadi saya sudah sampaikan, misalkan mau alat peraga istilahnya adegan mancing ya itu dibawa mancing maksudnya gitu. Jadi tidak harus ada tamannya, sungainya dan sebagainya. Jadi kalau secara jumlah saya kira tidak dibatasi. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa untuk alat peraga itu tidak dinilai. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, dia membawa alat peraga atau tidak mempengaruhi penilaian. Jadi alat peraga itu tidak dinilai. Yang dinilai tadi sesuai dengan komponen dalam penampilan, kemudian skill dari peserta. Itu bisa dipahami. Jadi memang ada peraga yang tidak digunakan, saya kira tidak perlu dibawa. Iya, jadi tidak dekorasi kan seperti background atau apa, kemudian ada taman dan sebagainya, saya kira tidak perlu. Mau ngajinya Pak? Yang pertama tadi semuanya dengan kegiatan yang sama mungkin disiasati tidak apa karena setiap kan mungkin pas tidak pak mungkin. Yang berikutnya hubungannya dengan pelaksanaan. Yang pertama hubungannya dengan peragatan yang jelas untuk pakaian. Biasanya karena masalah pakaian, kalau pakaian apa dan sebagainya itu akan masuk dalam penampilan apa cerita dalam penampilan. saling persaingan pakaian. Yang kedua hubungannya dengan undi. Itu apa undi per profil, apa nanti per individu. Kalau individu nanti bisa satu profil bisa pergantian jadinya. Itu juga memerlukan tindakannya. Bisa saja nanti dari batu dari satu dan itu kan kelas gitu. Kemudian yang ketiga hubungannya dengan sumber, tapi harus buku yang real. Kalau karena keterbatasan biasanya kita download. Nah, itu apa bisa diperbolehkan seperti itu? Ya, yang pertama terkait dengan pakaian, kita seragamkan saja nih. Jadi kita pakai merah putih gitu ya. Oke. Kalaupun mau pakai kopiah atau ikat kepala di bawah ini aksesoris ini. Jadi kita standarnya ataupun dasarnya merah putih. Itu ya berarti. Iya. Oke. Berarti boleh menambah aksesoris ya? Boleh kalau pakai ikat kepala boleh.
seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kita individual. Jadi nanti untuk undangannya kan per SD ya Pak? Undangan technical meetingnya ya? Per peserta. Pak. Gitu Kak. Ya. Kalau bisa kami yang jauh misalkan ya, kami kan harus mengawal, tidak hanya satu pendamping tadi ketuanya, tapi kan biasanya dari kantor itu supaya Tambah. Enggak bolak-balik. Undiannya untuk Kecamatan. untuk wilayah atas di berapa? Apa itu ya Bu? Tadi no rasa bendino kan. Oke, dulu apa Ini ada cerita. disepakati saja atau gimana? Nomor undi per kecamatan. Tapi beda umum 3. Gimana kalau yang lainnya Iya. setuju? Iya. Sama Satu begini kecamatan. kalau undian untuk wilayah atas itu undi berapa sampai berapa supaya tidak setiap hari berangkat. Si untuk keberangkatan memang tidak setiap hari. Enggak yang Yang dua. ada 2 hari ini silakan. tapi yang Tapi kan kalau undiannya juga kecamatan kan juga Balik Pak. Undi per kecamatan. Berarti kan, Jadi ini betul aja. jadi nanti nomor undinya kan 1 sampai 20 ya Pak? iya. Ya, nomor 1 nanti 1, 2, 3. Satu kecamatan. Misalnya undi 1 sampai 10 itu kan mana Kalau seperti itu, yang lain bagaimana? Setuju atau tidak? Misalnya mau undian per kecamatan. Individu. Monggo, mungkin bisa disepakati saat ini kan banyak perwakilan kecamatan yang penting. Nanti bisa disampaikan dan ke perwakilan dari kecamatan. Monggo sebaiknya Itu aja Pak. Jadi gini, saya kira Itu saja. saya gimana? Ya udahlah, peserta lah. Ini sebetulnya juga terkait dengan fair juga jadi kalau satu sekolah satu kecamatan tampil bareng ini kan juga kurang. Jadi kita mengacunya di di provinsi juga kita harus peserta. Jadi mungkin dari Korwil kan tidak harus itu Pak, mungkin bisa ganti orang juga bisa Pak. Jadi misalkan satu kecamatan ambil beda hari, jadi mungkin dari Korwil yang awal itu beda orang. Jadi misalkan Bapak orang yang hari pertama, misalkan yang kedua tampil hari berikutnya, yang itu bisa diganti orang begitu. pelatihnya kan satu. Kalau pelatih kalau pelatih itu kan di teknis sebelum lomba. Ya. Kalau pendamping kan setiap sekolah satu. Nanti mau diperpresentasi lebih ini betul ngomong saya terbuka saya Pak Agus peng telung dino ra apa Iya, plus ini. Plus telung dino. Kalau saya kira teknik auditing sebenarnya tidak sudah disampaikan di sosialisasi itu sebagian besar seperti waktu tampil, alat peraga dan sebagainya sebenarnya sudah disampaikan tadi. Jadi kemungkinan besar tidak mengalami perubahan. Jadi seperti 15 menit kemudian awal tampil kemudian berhenti setelah 10 lampu kuning 10 menit dan seterusnya. Jadi mungkin kalau untuk panel meeting saya kira sih penekanannya di tampilnya misalkan dipanggil nomor undi dan sebagainya. Jadi mungkin nanti ada tambahan pakai pengeras suara atau tidak itu. Lokal kalau yang lebih bagus memang lokal Banjarnegara. Tapi kalau memang materinya lokal provinsi juga tidak apa-apa. Tapi di penekanannya kita lokal konten, lokal konten maksudnya
Kalau cerita baca negara saya kira sih sudah banyak lah, ada berapa ya? Mungkin ada banyak lah yang Kawas Ida juga ada, kemudian yang kemarin juara 1 juga ada, kemudian Pampomas juga ada ya, Pampomas. Monggo Pak. Tadi belum yang terakhir yang dengan buku karena terbatasnya Oh, iya. dicerita dengan Yang penting mencantumkan sumbernya Pak. Jadi kalau kita ambilkan dari internet, monggo situsnya dicantumkan, situsnya dicantumkan sumbernya. Kalau kita di Perpusda ada banyak juga untuk yang sumber-sumber yang bisa didapatkan sumber ceritanya. Monggo Pak. Sudah terwakili tadi. Oke. Terima kasih. Oke, monggo Pak. Iya Pak, terima kasih. Tadi saya melihat sepintas untuk skedul itu hari Seninnya teknik meeting. Iya, teknik meeting. Apakah tidak terlalu mepet Pak? Ketika dalam meeting official berubah. Oke. Itu pertama itu. Yang kedua, ketika ada hal penting kan tidak mungkin terkomunikasikan satu hari penuh. Iya, saya Itu. tahu. Mungkin itu seperti itu Pak. Matur nuwun masukannya. Ini mungkin bisa disepakati bersama nih terkait technical mungkin technical meeting memang baiknya memang tidak mepet. Jadi mungkin ini bisa disepakati bersama mau berapa hari sebelum lomba, monggo. Karena kita pengumpulan berkasnya tanggal 21 April. Jadi monggo Mbak Titi kira-kira tanggal berapa? Dikasih jeda berapa hari Mbak? Monggo 2 hari, 3 hari monggo. Jadi nanti kita rubah schedule-nya yang terkait dengan technical meeting. Atau mungkin tanggal 21 sampai mengumpulkan sampai temu teknik. Oh iya, monggo. Masalahnya kita juga di Sabus ada berbagai macam kegiatan juga. Kita untuk waktu sudah diusahakan menyesuaikan dengan kegiatan yang lain. Itu ada lagi mengumpulkan persyaratan tanggal 21 mungkin ada kesempatan dari sini juga ada kesempatan dan kamu juga ada kesempatan. Ini kayak di supermarket nggak bisa ditawar. Anu ini loh Pak, tanggal 28 itu kan hanya nomor undian aja sama pembukaan, jadi jangan temu teknik sekali ini sudah begitu loh. Iya. Kan hanya di situ undian nomor sama pembukaan loh. Kan Tekniknya sepakat ya? tidak ada berpengaruh dengan untuk pelaksanaan besok, otomatis sudah. Oke. Tekniknya gini ya Pak. Iya. Kalau pada yang mau lomba. Ini kan nanti kalau dapat pesertanya sudah ada. Jadi ya mungkin saya ulik. Jadi terkait yang sosialisasi memang sebagian besar sudah mengikut technical meeting-nya juga, seperti teknik bercerita, kemudian tampilnya berapa menit, tata caranya sudah ada. Jadi mungkin poin-poin itu nanti bisa dikirimkan ataupun disampaikan secara file atau apa ke masing-masing itu ya, yang technical meeting itu juga. Mungkin tata cara penampilannya gitu. Jadi mungkin tanggal 28-nya pembukaan sama pengambilan nomor ini. Gitu saja nih. Jadi mungkin yang technical meeting mungkin akan disampaikan setelah pengumpulan berkas nanti dikirimkan ke masing-masing korul atau masing-masing pendamping. Biasanya kalau yang nomor WA-nya yang kita dapatkan, yang kita mintakan itu dari pendamping, nanti pendamping akan disampaikan ke peserta. Berarti pembukaan peserta tidak hadir nggak apa-apa ya Pak? Lo masalahnya kan belum tampil. Pembukaan sama pengambilan nomor undi. Kalau nomor undi yang bersangkutan yang mengambil anak-anak. Bukan dari pendamping. Bukan. Jadi diusahakan hadir. Kan ngirim konsumsi. Yang jauh kan kasihan Pak. Motor kali bener Atau hari ini tinggi Pak. Dalam Hari ini saja. ya, saya Pak terkait ujian daring nggak bisa karena jumlah pesertanya kan
Ya mungkin dipastikan yang SD harus 2, ini harus 1 itu ada. Kalau terpenuhi persamanya. Mungkin anak 3 hari, misalnya 2 hari sih repot. Nah gini loh, kan dewe kan itu program begini. Iya. Gini loh Bu, menurut saya bagaimana supaya ada semua kegiatan, semua lembaga pasti ada kegiatan. Cuma bagaimana juga di dinas Pupda juga bisa kompromi dan kita tidak sesuai sendiri-sendiri, kalau itu nanti akan salah. Kayak gitu loh Bu. Kalau masing-masing punya agenda sendiri, semua punya agenda gitu loh. Tinggal bagaimana kita untuk berkoordinasi. Apa gunanya kita kegiatan ini kalau masing-masing sudah seperti itu, gitu loh Pak. Mohon izin Bapak Ibu, untuk yang tadi kendalanya ada prestasi siaga juga nih Pak. Iya. Itu prestasi siaganya semua serentak semua kecamatan. Sekabupaten. Sekabupaten itu di tanggal berapa? 29 April. Ini kan kami punya acara juga di Sampus yang tadi kami perlihatkan wilayah. Mungkin nanti kalau misalnya mundur bisa mungkin kita ambil di bulan Tengah Maju sebelum 29 April ya setelah 29 April. Tapi kami memang targetnya itu di bulan Mei sudah selesai acara ini. Nanti di bulan Mei juga kami banyak sekali acara yang sudah kami akan Dewan Juri Deklarasi juga yang sudah kami hubungi dan itu untuk pergeseran acara yang lain kami yang penting mungkin kita geser tapi tidak mengganggu acara yang lain. S1 itu kelas berapa? 45 rata-rata ya. Umur 11 tahun. 11 tahun.